Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita sampai di akhir usbu ini, tetapi juga kita akan segera mengakhiri bulan kelima di tahun 2025. Kita yakin dan percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan, baik dalam berbagai hal yang baik yang telah Ia nyatakan, tetapi juga mungkin dalam berbagai pergumulan yang Ia izinkan terjadi. Di saat ini kita akan disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan yang setia menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh dipertimbangkan di akhir usbu ini, tetapi juga kami akan mengakhiri bulan Mei pemberian Tuhan. Terima kasih untuk setiap proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dapat menjadi suluh dan terang yang akan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, berbuah bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab yang dikatakan berbahagia tentu kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu 5 bulan di tahun 2025 ini kita banyak mengalami berbagai hal. Suka maupun duka, sehat maupun sakit, kadang kita berbahagia, kita riang tertawa, tetapi kadang juga kita harus bergumul dengan tangis dalam doa-doa kita. Dan di saat ini, saya ingin mengingatkan melalui firman Tuhan di hari ini, agar kita dapat menjadi orang-orang Kristen yang bertahan dengan sabar dan berjuang dengan konsisten atau berjuang dengan tekun. Firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yakobus kepada 12 suku di perantauan ini menjadi penguat bagi kita. Dalam ayat 12 yang saya bacakan tadi, ada kata bertahan yang dalam bahasa Yunani menggunakan kata hupomeno. Kalau di dalam perjanjian baru ada banyak bagian yang menggunakan kata yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Kata hupomeno ini diartikan sebagai ketekunan, kesabaran, ketahanan, keteguhan, ketabahan atau ketahanan dalam menghadapi ujian atau kesulitan, atau tetap setia pada jalurnya untuk mencapai tujuan. Kata ini, kalau kita kaji dalam bahasa Yunani, terambil dari 2 suku kata, yakni hupo dan meno. Hupo itu artinya di bawah, sementara meno artinya tinggal atau berdiri atau tetap. Jadi hupomeno secara sederhana dapat diartikan bahwa ia tinggal di dalam. Dalam perumpamaan misalnya, kita mengumpamakan ada seseorang yang memikul beban yang berat dan dia tetap ada. Memikul beban, dia tetap ada di bawah beban itu sambil berjalan maju mencapai tujuan. Atau dalam perumpamaan lain, kita dapat mengibaratkan akar yang terus menerobos tanah yang gelap untuk mencapai sumber air agar pohon itu tetap hidup dan nantinya akan berbuah. Tinggal di bawah adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak mengenakan. Bapak Ibu saudara-saudari tentu bisa membayangkan kalau sepanjang hari memikul beban yang berat, beban ini kemudian mau dilepas tapi ada beban baru lagi muncul dan seterusnya. Tentu itu adalah hal yang membuat kita lelah, membuat kita letih, membuat kita mau protes. Karena prosesnya memang tidak mudah. Tetapi ternyata ketahanan, keteguhan, perjuangan dengan konsisten adalah salah satu karakter Kristen yang harus dimiliki kita semua
untuk mencapai tujuan, baik di dunia ini maupun dalam kemuliaan kekal bersama Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membayangkan akar yang menerobos tanah untuk mencapai sumber air, tentu hal yang sangat sulit, tetapi ternyata itu adalah memiliki manfaat. Ketika akar semakin menjurus ke bawah, menerobos ke bawah, ke berbagai sisi untuk mencari air, pohon itu ketika dia tumbuh tinggi, dia tidak akan mudah goyah, walaupun badai menerpa. Jadi semakin kuat akar, maka akan semakin kuat pohon berdiri dan dia dapat menghasilkan buah tentunya. Begitupun ketika seseorang memikul beban setiap hari dalam jangka waktu yang panjang, ada yang berubah darinya. Dia akan memiliki secara fisik tentu akan terbentuk ototnya, sehingga dia semakin kuat untuk memikul beban-beban berikutnya. Dan ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah, kita belajar untuk memikul beban, ternyata kita sedang dibentuk Tuhan, berproses, dipersiapkan Tuhan untuk menerima berkat yang Dia janjikan. Sebagaimana akar, ketika kita terus menerobos kegelapan bersama dengan Tuhan, mencari sumber mata air, yakni Yesus Kristus Sang Kehidupan, percayalah kita akan berdiri kokoh sekalipun badai menerpa kehidupan kita. Bahkan kita dapat menghasilkan buah bagi orang lain. Begitupun ketika kita membayangkan kita adalah orang yang setiap hari memikul beban yang berat, yang membuat kita rapuh, yang membuat kita menangis, yang membuat kita ingin protes, otot iman kita sedang dibentuk Tuhan, sehingga kita dapat mencapai tujuan-tujuan indah yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Oleh karena itu, dalam surat Yakobus, kalau kita baca sebenarnya di ayat 2 dan 3, Yakobus juga sudah mengingatkan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Di dalam ayat ini pun kata ketekunan menggunakan kata hupomeno tadi. Jadi karakter Kristen yang mau bertahan dengan sabar dan berjuang dengan konsisten, sekalipun dia memikul berat beban yang Tuhan izinkan baginya, itu akan membuat kita semakin kuat di dalam iman dan pengharapan, tetapi juga hidup kita dapat berbuah. Dan firman Tuhan tadi mengingatkan, ketika kita bertahan dan kita tahan uji, ada mahkota kehidupan yang menanti kita. Untuk itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang Kristen yang diberkati Tuhan, ketika kita harus menghadapi kesulitan hidup, berbagai ujian, berbagai pencobaan, jalanilah itu bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah sendiri. Kita yakin dan percaya, sekalipun beban itu berat kita pikul, Tuhan ada bersama dengan kita dan memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu memikulnya. Ketika kita merasa kita sudah tidak mampu pun, Dia adalah Bapa yang baik, yang dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia tetap ada di sampingmu dan tahu kekuatan dan kelemahan kita. Ada yang pernah bilang, Tuhan tidak akan pernah salah menaruh beban di pundak seseorang. Ketika Dia menaruh beban yang berat, Dia tahu pundak seseorang itu mampu memikulnya. Dan biarlah ketika kita mengakhiri bulan Mei ini dengan syukur dan kita akan memasuki bulan Juni pemberian Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Kita menjadi orang-orang yang mau bertahan dengan sabar. Kita menjadi orang-orang yang mau berjuang dengan tekun. Ada banyak anak-anak Tuhan yang pada bulan-bulan ini akan mempersiapkan diri untuk berangkat kuliah, mengikuti tes berbagai tes yang ada. Ada banyak orang tua yang sedang bergumul dengan berbagai problematika kehidupan. Ada banyak orang yang sedang bergumul dengan beban kesakitan. Ada banyak orang yang sedang bergumul dengan
beban di dalam karir, dan lain-lain sebagainya. Milikilah karakter ini bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menguatkan iman kita, memberikan kita hikmat untuk menjalani kehidupan ke depan, sehingga kita dapat mencapai tujuan bersama dengan Tuhan. Kita dapat menerima mahkota kehidupan yang telah Ia siapkan dalam kehidupan kita saat ini, tetapi juga dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kehidupan kami dengan segala yang baik. Bahkan beban kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan kami, yang Tuhan izinkan kami pikul, sesungguhnya adalah baik, yang harus kami terima dengan hati yang penuh sukacita, karena itu akan memperkuat iman kami. Itu akan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin siap berbuah di dalam Tuhan, semakin siap menerima janji-janji berkat Tuhan. Untuk itu kami datang kepadamu Tuhan, bukan untuk meminta beban kami diangkat, tetapi kami meminta Tuhan menyertai dan menguatkan kami senantiasa, agar apapun yang menjadi kesulitan, pencobaan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi, kami sanggup menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami pun berdoa bagi setiap orang yang saat ini ada dalam berbagai beban-beban pergumulan, baik kesakitan, kesulitan ekonomi, keluarga yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai hal, anak-anak yang bergumul dengan masa depan, dan beban-beban lain yang ada di dunia ini kami serahkan untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan sanggup memulihkan kami, Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kehidupan kami dapat menjadi kesaksian iman bagi banyak orang bahwa kami ditolong, kami diberkati, sehingga kami dapat mencapai tujuan-tujuan indah yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Ini kehidupan kami Tuhan, pakai seturut kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon jaminan berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tinggal serta menyertai, menguatkan, memberkati kami, orang-orang yang mendengar renungan ini, semua orang yang kami kasihi, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita di saat ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.